Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Pagi ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk mengikuti persekutuan wanita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas karena anugerahnya kepada kita dan berlimpah kasihnya semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahnya. Surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan wanita pada hari ini. Bapa, biarlah Tuhan siapkan hati kami untuk mengikuti persekutuan ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita memperingati Parents Day. Untuk itu, saya akan membacakan surat singkat untuk kedua orang tua kita. Mama, Papa, terima kasih untuk keberadaanku di dunia ini. Terima kasih untuk menjadi orang tua bagiku. Terima kasih untuk kasih sayang dan pengorbanan hidupmu. Mama, Papa, maafkan di masa mudaku telah membuat engkau menangis. Maafkan karena tidak dengar-dengar nasihat dan perkataanmu, sehingga aku salah melangkah karena keegoisan dan kekerasan hatiku. Namun pada saat aku jatuh, engkau ada di sisiku, tetap mengasihiku, menemaniku, menghiburku, memberi kekuatan padaku, dan mendoakan aku. Mama, Papa,
Semua pengorbanan yang telah Kau berikan tidak dapat terbalaskan. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Tuhan selalu menyertai dan memberi kebahagiaan di sepanjang hidupmu. Selamat pagi Ibu-Ibu, Shalom. Kita bertemu lagi di dalam Komisi Wanita. Kami bersyukur, saya bersyukur pagi ini kalau kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih kepada Tuhan, pagi hari ini kami boleh menyaksikan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah pilih kami, sudah Tuhan berikan anugerah keselamatan kepada kami. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami berkeluarga, ada 2 anak. Kami bersyukur Tuhan berikan itu semua kepada kami, karena keluarga yang Tuhan berkati adalah keluarga yang mau percaya kepada Tuhan, mempunyai iman yang Tuhan berikan kepada kami. Itu adalah luar biasa anugerahnya. Di momen ini adalah Parents Day, kami mengucap syukur Tuhan berikan keluarga kami, keluarga yang baik-baik. Kedua anak kami dan suami yang melayani, Tuhan berikan itu semua karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami mau cerita sedikit bahwa di kehidupan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mama dari kedua anak, itu tidak mudah Ibu-Ibu. Karena banyak pergumulan, banyak situasi yang tidak menyenangkan. Banyak juga suka dan duka di dalam hidup kami. Kami percaya itu adalah Tuhan izinkan di dalam hidup kami. Ibu-ibu, kami mau menyaksikan kehidupan kami. Setelah kami menjadi anak Tuhan, kami terus belajar. Kami terus belajar dari terlebih lagi dari kitab Amsal yang selalu memberikan kami mengerti akan kehidupan kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan boleh pakai kesabaran dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami terus berdoa minta kesabaran kepada Tuhan, karena tidak mudah ibu-ibu menghadapi anak, menghadapi suami yang sudah setengah umur. Kami harus diberikan kesabaran yang luar biasa menghadapi sakit penyakit, menghadapi pergumulan segala macam. Kami percaya itu Tuhan terus berikan kepada kami kekuatan, kesabaran yang luar biasa. Kami percaya di dalam kehidupan ibu-ibu pun banyak sekali, mungkin lebih dari saya atau kurang dari saya. Kami percaya Tuhan terus berikan kita kekuatan kalau kita mau bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami juga menghadapi anak sakit, suami sakit, dan juga dalam masa-masa yang serba salah. Tapi kami selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan berikan kami kesabaran. Terus Tuhan, itulah yang selalu kami mohon. Sungguh Tuhan berikan kepada kami kesabaran yang luar biasa menghadapi anak. Ibu-ibu, kami ingin menyaksikan kemarin Dora, Evan sakit panas. Malam-malam kami merasa takut dan khawatir. Tapi terus kami diberikan hikmat oleh Tuhan. Kami bertelepon seorang dokter teman kami. Dia berikan obat. Sampai jam 1 malam kami kompres. Tapi Tuhan terus berikan dia kesembuhan. Kami percaya itu satu mujizat yang dari Tuhan. Tuhan terus di dalam masa pandemi ini ibu-ibu, orang merasa khawatir dan merasa takut di dalam kehidupannya. Tapi kami percaya kalau saat kita takut dan saat kita khawatir, kita mohon kepada Tuhan. Tuhan berikan itu kelegaan. Berikan itu semuanya kepada saya, kekuatan untuk menghadapi segala macam persoalan. Satu hal ibu-ibu, kalau kita menghadapi sesuatu, kita jangan panik dan jangan kita berputus asa. Kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita selalu berdoa, minta Tuhan kasih kita kekuatan dan menghadapi segala apapun. Ibu-ibu, kalau kita melihat
dari segi kehidupan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian hidup kita tidak pernah habis, tidak pernah rasanya berhenti untuk menjadi saksimu Tuhan. Tapi kadangkala kita tidak mau memberikan kesaksian itu kepada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hidup kita, kadangkala kita sebagai ibu, sebagai istri, kalau kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga sangat sulit ibu-ibu, sangat susah. Tetapi itu yang harus kita jalani di tengah-tengah keluarga kita, supaya anak kita melihat bahwa seorang mama boleh memperhatikan anak-anaknya, dan seorang istri boleh memperhatikan suaminya. Itu adalah tidak sulit, tapi tidak juga gampang. Kami percaya kalau kita bisa melakukan itu semua, itu adalah yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita terus mau bertekun kepada Tuhan, kalau kita terus mau mengikuti firman Tuhan, kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau. Sebagai ibu-ibu, saya selalu berdoa kepada Tuhan, saya selalu memohon kalau Tuhan boleh berikan kesabaran, kekuatan, terlebih lagi di masa pandemi kita diberikan kesehatan oleh Tuhan yang luar biasa. Itu adalah satu anugerah, dan apapun yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru. Terima kasih ibu-ibu kalau pagi hari ini kita boleh mendengarkan kesaksian ini. Tuhan boleh terus berikan kepada kita semua ibu-ibu. Sebagai mama, sebagai ibu, kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu. Itu adalah satu kesaksian yang harus kita jalani di dalam hidup kita, karena Tuhan mau kita menjadi seorang wanita yang boleh dijadikan cermin di tengah-tengah keluarga kita. Itulah ibu-ibu, terima kasih untuk kesaksian ini. Biarlah terus boleh menjadi kekuatan dan menjadi saksi di tengah-tengah komisi wanita ini. Kita terus boleh jalani kehidupan kita. Tidak ada satu yang boleh tinggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kami tidak terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom saudara-saudaraku, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu menjelang Hari Ibu Internasional, Mother's Day. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema Love and Parenting. Saya akan awali dengan sebuah cerita. Ini sungguh terjadi, seorang yang bernama Becky Nalevanko. Dia dilahirkan dengan kondisi yang berbeda dengan bayi-bayi normal. Selama di kandungan ibu, langit-langit mulutnya tidak menutup dengan sempurna, sehingga bibirnya sumbing. Becky tidak dapat berbicara dengan jelas, bahkan pendengarannya pun tidak sempurna. Becky masih ingat ketika dia pergi ke sekolah, teman-temannya selalu mengejek dia. Sedih sekali Becky tidak memiliki teman seorang pun, karena semua anak di sekolah hanya senang mengolok-olok, menghina, mengucilkan, dan mempermainkannya. Di saat itu Becky mendapatkan kenyamanan, kekuatan, dan penghiburan dari mamanya yang mengasihi Becky dengan segenap hati. Mama tidak pernah menghina, sebaliknya setiap hari Mama selalu menghibur dan menguatkan Becky. Mama tahu bahwa suatu hari Becky akan menjadi besar dan dewasa, karena itu Becky harus belajar mempersiapkan diri. Ia harus maju terus, dan jangan sampai ia putus asa karena hinaan teman-teman. Dengan sabar dan tidak bosan-bosannya, Mama mengajar Becky supaya dia bisa berbicara untuk hidupnya sehari-hari. Misalnya belanja di toko makanan, membeli es krim sendiri, membuat janji dengan dokter, dan bahkan pergi ke salon meminta bagaimana potongan rambutnya. Meskipun bicaranya terbata-bata, Mama selalu menghibur dan menguatkan Becky untuk selalu mencoba. Becky suka sekali menari.
Sejak ia berusia 3 tahun, Mama sudah mengantarnya untuk belajar menari pada seorang guru tari. Mama selalu menunggui Becky berlatih menari sebaik mungkin. Bertahun-tahun Mama menunggui sampai Becky menjadi mahir menari. Setelah dewasa, ternyata Becky menjadi guru menari yang sangat populer. Ia bahkan memiliki studio tari sendiri di Iowa, Amerika. Dia mengajak ribuan murid dan menghasilkan penari-penari yang sukses. Pada suatu hari ibu seperti ini, Becky juga ingin mengingat dan menghargai ibunya. Ia mengatakan, Mama selalu membuatku sangat berharga. Ia mencintaiku. Mama juga mendorongku untuk mengejar impian. Ia selalu mengusahakan yang terbaik untukku. Becky kini tinggal di Amerika. Ibu-ibu mengasuh dan membesarkan anak memang sulit dan melelahkan. Tetapi Tuhan telah memberikan anugerah ini agar kita mengalami berkat yang khusus. Tuhan ingin kita menerima tugas parenting, membesarkan anak itu dengan kasih, tetapi juga dengan ucapan syukur. Kalau kita sudah memiliki anak, mau tidak mau, tidak ada pilihan yang terbaik selain memberikan diri kita kepada Tuhan terlebih dulu sebagai ayah dan ibu. Mintalah supaya Roh Kudus, Roh penolong itu untuk menolong kita mengerti, memahami lebih dulu, mengalami bagaimana Allah yang Maha Kasih itu mengasihi kita. Sehingga kita dapat meneladaninya dalam mengasihi anak-anak atau generasi muda yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Keluaran 34 ayat 6 mengatakan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya. Dalam bahasa Inggris mengatakan, the Lord God, merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth. Shalom ini diberikan kepada kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita belajar mengerti kasih Allah dan meneladaninya. Kasih Allah memiliki 3 sifat penting. Sebetulnya tidak banyak ayah ibu yang memiliki sifat-sifat seperti kasih Allah ini. Kita harus mengakui bahwa setiap zaman selalu lebih banyak anak yang bermasalah karena tidak cukup akan kasih sayang ibu, apalagi bila dihubungkan dengan pola pengasuhan atau parenting. Sifat kasih Allah adalah yang pertama, compassion love. Kasih Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bagaimana kita mencintai anak-anak? Apakah dengan segenap hati, dengan compassion, dengan pengorbanan? Kasih ayah ibu sering diwarnai dengan keegoisan diri sendiri. Yang kedua adalah gracious love. Kasih Allah yang penuh dengan anugerah. Apakah kita memiliki kasih yang begitu gracious, begitu berlimpah untuk menerima kekurangan anak-anak, bersedia memperbaiki mereka? Apakah kita menerima anak-anak apa adanya dengan gracious mencintai anak-anak itu satu persatu, tidak membedakan? Yang ketiga, sifat kasih Allah adalah steadfast love. Allah yang mengasihi dengan tidak berkesudahan. Apakah ayah ibu bersedia terus-menerus memberikan diri, bersabar untuk mengasihi? Cinta itu sabar. Ketika anak-anak mengecewakan, apakah kita mau menyatakan bahwa kasih kita adalah bersumber dari kasih Allah yang steadfast love itu, yang memampukan kita untuk mengampuni anak-anak yang bersalah kepada kita? Apakah kita masih menyediakan diri bila anak-anak mengalami kegagalan? Dan terus menyemangati, mengasihi, mendoakan anak-anak ketika mereka sudah dewasa dan mungkin tidak memerlukan campur tangan kita lagi. Ibu-ibu, saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan melihat Yochebed, seorang ibu yang pernah tercatat di dalam Alkitab, yang telah menjalankan love and parenting terhadap anaknya berdasarkan imannya kepada Allah. Tugasnya membesarkan, mendidik anak, ia jalankan sedemikian rupa, sehingga ia berbagian dalam rencana keselamatan Allah. Saya akan bacakan dari Keluaran 2
ayat 1 sampai 10. Tetapi saya pagi hari ini hanya membaca ayat 1 sampai 4, lalu saya bacakan ayat 10. Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ini adalah ayah dan ibu Musa. Di dalam bagian Alkitab yang lain, ayahnya disebut Amram dan ibunya disebut Yochebed. Musa ditaruh di dalam keranjang sebuah peti pandan, ya, lalu ditaruh di air, lalu ditemukan oleh putri Firaun. Nah, ayat 10 mengatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Perikop Alkitab hari ini mengajarkan prinsip-prinsip seorang ibu dalam mengasihi anaknya. Siapakah Yochebed? Disebutkan Yochebed adalah istri Amram. Dia melahirkan 3 orang anak, Harun, Miriam, dan Musa. Ketiga orang anaknya ternyata dicatat secara luar biasa di dalam Alkitab. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang ikut membentuk bangsa Israel. Mereka turut serta melakukan rencana-rencana Allah yang besar. Kesalehan dan prestasi anak-anaknya tidak dapat tidak merupakan akibat atau pengaruh rohani yang kekal dari seorang ibu. Dan inilah Yochebed. Yochebed arti namanya sendiri adalah Jehovah is my glory. Yahweh adalah kemuliaanku. Ini adalah nama pertama dalam Alkitab yang menyandang Yahweh, nama pribadi Tuhan yang Maha Kuasa. Yochebed dalam kesederhanaannya sudah menjadi ibu yang memuliakan Tuhan. Dengan iman dan kasihnya ia membesarkan putra-putrinya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Love and parenting, satu hal yang tidak dapat dipisahkan, selalu berkaitan. Membesarkan dan mendidik anak selalu harus dengan kasih. Di pihak lain, seorang ibu yang penuh dengan kasih, terlebih lagi bila kasihnya bersumber dari kasih Allah sendiri, maka secara natur dia akan terlihat caranya membesarkan anak, caranya melakukan parenting. Mari kita melihat hidup seorang Yochebed. Yang pertama, Yochebed mencintai dengan compassion love, dengan segenap hati dan dengan pengorbanan. Keluaran 1 mengisahkan kehidupan yang sangat sulit bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Raja Mesir yang baru tidak mengenal lagi jasa Yusuf dan menindas bangsa Israel. Karena itu kehidupan bangsa Israel di Goshen yang semula aman dan tentram tidak disukai lagi oleh pemerintah. Mereka terancam untuk dihancurkan. Rakyat Israel dijadikan budak, harus bekerja paksa membangun kota-kota di Mesir. Puncaknya adalah perintah Firaun yang sangat kejam pada ayat terakhir Keluaran 1. Yang mengatakan, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi kontras sekali dari ayat terakhir ini, Keluaran 2 diawali dengan kelahiran seorang bayi laki-laki. Ayat ini mau menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dihentikan oleh seorang manusia. Di saat kesusahan yang besar ini, ketika semua orang Israel dilanda ketakutan, Yochebed melahirkan seorang bayi laki-laki yang pasti terancam akan dilempar ke sungai Nil. Berbeda sekali bila keadaan masyarakat waktu itu normal, ayah ibu hidup aman dan tentram, bayi-bayi akan lahir dan disambut dengan pesta. Sekarang bayi yang dilahirkan Yochebed akan dibunuh.
dilempar di sungai Nil. Kita melihat pada ayat ketiga, Yohebed tidak terpengaruh oleh situasi Mesir. Ia mencintai bayinya dengan segenap hati. Ia menghargai hidup bayinya lebih daripada ia menghargai hidupnya sendiri. Ayat 3 tadi kita membaca bahwa anak itu cantik disembunyikannya 3 bulan lamanya. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Bersama dengan Amran suaminya, Yohebed menginginkan bayi ini, menghargai bayi ini. Bayangkan bila kita dapat menyembunyikan bayi 3 bulan dalam sebuah rumah yang saat itu hanya terdiri dari satu ruangan dengan jendela-jendela yang terbuka. Kita yang pernah merawat bayi tahu benar bagaimana rewelnya bayi yang baru lahir. Menyembunyikan bayi menuntut tanggung jawab dan pengorbanan Yohebed. Karena Amran, sang ayah pasti sedang bekerja paksa menjadi budak. Yohebed harus melahirkan tanpa suara, tidak boleh menjerit. Setelah itu ia harus mendekap bayinya siang dan malam, menjaga supaya bayinya tidak menangis keras. Semua ini dilakukan karena Yohebed percaya kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Raja Mesir. Kasihnya di awal parenting ini bukannya tanpa resiko, tetapi menuntut pengorbanan yang besar, bahkan nyawanya sendiri. Bagaimana bila ia ditangkap oleh tentara-tentara Mesir yang kejam? Lalu kita bertanya, apa yang menyebabkan Yohebed mencintai dan menerima bayi ini? Ibrani 11 ayat 23 mengatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Apakah Yohebed menyembunyikan bayi Musa karena bayi ini parasnya elok, mungkin gendut atau lucu? Apakah Yohebed sudah punya intuisi bahwa bayi ini bakal pintar dan menjadi pemimpin bangsa? Tidak. Lalu bagaimana dengan bayi-bayi yang kurang elok? Ayat ini justru menggambarkan iman dari Yohebed. Ia mengerti benar bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah bagi keluarga. Mazmur 127 ayat 3. Anak-anak adalah karunia dari Tuhan yang dititipkan kepada kita para ibu. Mari kita lebih dalam menghayati hal ini. Bahwa setiap anak yang dilahirkan di dunia, baik yang dinanti-nantikan segenap keluarga atau yang kelahirannya tidak diinginkan, masing-masing diciptakan oleh Allah secara ajaib dan indah. Wonderfully made. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ibu-ibu, benarkah kita menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan dahsyat dan ajaib, wonderfully made. Demikian juga bayi-bayi yang dilahirkan, termasuk anak-anak kita. Bagaimanapun kondisi seorang bayi ketika dia dilahirkan di dunia ini, apakah anak itu tampan, cantik, dan pintar sesuai dengan keinginan umum manusia, ataupun secara fisikal mungkin dia tidak diingini. Entah bayi itu berasal dari ayah ibu yang saling mencintai, atau bayi itu terlahir dari ibu yang tunggal, atau hasil perkosaan sekalipun, Allah punya rencana yang istimewa dalam hidup mereka. Yohebed percaya bahwa bayi ini diciptakan oleh Allah secara dahsyat dan ajaib. Allah punya maksud yang indah. Karena itu meskipun dalam penderitaan yang sangat berat, Yohebed mengasihi bayinya dengan segenap hati, dengan segenap pengorbanan. Ia mau melindungi anaknya dari kekuatan dunia yang menghancurkan. Ia tidak memikirkan kenyamanan atau keinginannya sendiri.
Bandingkan dengan ribuan kasus aborsi yang melanda masyarakat zaman sekarang. Kasih dan ibu selalu harusnya berkaitan. Tetapi kini harus dipertanyakan. Ada ibu-ibu yang rela membuang bayi yang dikandungnya, membunuhnya, atau menyia-nyiakan bayinya. Karena tidak rela kenyamanannya terganggu. Karena sakit hati. Atau karena ia tidak rela berkorban. Mari ibu-ibu sekalian, apakah kita sudah menghargai hidup anak-anak sebagai ciptaan Allah yang istimewa? Bukan saja anak kita, tetapi anak-anak yang Tuhan percayakan di sekeliling kita. Kita percaya bahwa melalui diri mereka Allah dapat berkarya. Mengasihi dan melindungi anak-anak seperti Allah yang mengasihi kita dengan compassion love. Pikirkanlah ibu-ibu musuh-musuh Allah, kekuatan duniawi yang berkuasa dan mau menentang Allah, yang selalu ingin merebut dan menghancurkan anak-anak kita, generasi muda kita. Seperti cara pikir yang sekuler, iklan yang menyesatkan, film dan games yang merusak dan pornografi. Musa sejak bayi dilindungi oleh kasih ibunya yang hangat dan kuat. Apakah kita melindungi anak-anak kita terhadap serangan kejahatan ini? Rumah dan gereja seharusnya menjadi tempat di mana kasih itu terlimpah. Kebaikan, kekudusan itu diajarkan dan dicontohkan. Menjadi tahun-tahun yang terbaik untuk seorang anak. Yang akan membekali anak ini sampai dewasa. Ini jauh lebih kuat dari pengajaran apapun setelah dia dewasa. Yang kedua, Yochebed mencintai dengan gracious love. Dengan kasih yang berlimpah. Dan dia juga percaya akan kasih Allah yang gracious. Bahwa anugerah Allah itu terus berlimpah kepada umat yang setia kepadanya. Ketika bayi Musa tidak dapat disembunyikan lagi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Mungkin Amran ayahnya bertanya kepada istrinya, kepada Yochebed, "Mami, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Yochebed tidak emosi dan tidak menangis. Ia tidak bingung dan dia tidak marah-marah kepada suami, menuntut suaminya untuk tanggung jawab. Dan dia juga tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Kasihnya yang berlimpah mendorongnya untuk mencari akal bagaimana menyelamatkan masa depan anaknya. Di atas kasihnya itu Yochebed juga memiliki pengharapan bahwa Allah itu beranugerah. Mungkin dia teringat cerita nenek moyang tentang bahtera Nabi Nuh. Allah dapat menyelamatkan manusia melalui bahtera yang dilapisi ter, yang dapat menahan masuknya air bah. Yochebed percaya Allah tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Allah dapat menyelamatkan Nuh dan keluarganya, Yochebed percaya bahwa Allah dapat menyelamatkan bayinya. Dia menaruh anaknya ke dalam peti pandan itu, membaringkannya, dan membawanya ke tepian sungai Nil, ditaruh di sana. Ia beriman bahwa Allah Yahweh akan menyelamatkan anaknya seperti dulu Allah mau menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan itu memang benar. Kisah Rasul 2 ayat 39 mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Artinya anugerah Allah itu boleh kita alami sebagai orang-orang yang beriman. Tiap orang tua harus mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Lalu harus menyerahkan mereka ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita beriman bahwa Allah sendirinya akan menjaga, membungkus mereka dengan perlindungannya yang teguh. Seringkali ketika kita menghadapi masalah dengan anak-anak, kita justru terperangkap oleh emosi-emosi yang negatif. Seperti sedih, sakit hati, dendam, dan kepahitan. Semua ini lebih berat daripada persoalan itu sendiri. Kiranya melalui pergumulan dan kesulitan hidup, kita boleh belajar bergantung kepada anugerah Allah. Mempercayakan diri kita dan seluruh keluarga kita kepadanya.
Apa yang kita rindukan dalam hidup ini untuk anak-anak seperti pernikahan yang indah, bahagia, karir yang sukses, talenta anak yang berkembang luar biasa, cita-citanya yang tinggi itu tercapai, bisa saja tidak terwujud karena berbagai situasi. Dan kita menjadi kecewa. Tapi mari kita bawa semua apa yang kita doakan itu ke tangan Tuhan. Allah yang penuh dengan anugerah dapat mengubah segala sesuatu dan menyediakan jalannya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang ketiga, yang terakhir adalah Yohebed mengasihi dengan sumber kasih Allah yang tidak berkesudahan. Ketika bayi Musa ditemukan oleh putri Firaun dan diadopsi, maka atas perintah putri Firaun sendiri, Yohebed dipanggil dan diminta untuk menyusui bayinya. Kita tidak tahu berapa lama bayi ini tinggal dengan ibunya. Tetapi saat itu seorang bayi bisa beberapa tahun dekat dengan ibunya sampai ia disapih total. Yohebed akhirnya diberi kesempatan oleh Tuhan. Mengalami anugerah yang luar biasa, dia boleh menyusui anaknya, membesarkan dan mendidik bayinya, melakukan parenting. Dengan kasih dia melakukan semuanya ini supaya anaknya berada dalam jalan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Tidak lama Musa diasuh oleh ibunya, hanya beberapa tahun. Tetapi satu hal yang penting, Musa mengenal Allah Israel. Keluaran 3 ayat 4, Musa dapat mengenali dan memanggil Ya Allah. Musa juga mengakui bahwa ia adalah bangsa Israel. Sehingga dia mau membela bangsanya yang ditindas. Meskipun dia harus melanggar perintah kerajaan Mesir. Saudaraku, pengaruh Yohebed terhadap bayinya terlihat dalam Ibrani 11 ayat 24 yang mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa berada di jalan yang benar. Saudaraku, iman kita harus dilanjutkan oleh anak-anak kita. Ketika anak-anak beriman kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam Dia, hati kita akan diperkaya. Melihat bahwa Injil itu terus disaksikan melalui diri mereka. Bahkan lebih dari melalui diri kita sendiri. Adalah tugas ayah dan ibu untuk mengantar anak-anak mereka untuk mengenal Kristus. Mengenal kebenaran yang sejati. Membantu mereka untuk menghayati dan melakukan kebenaran firman. Sehingga anak boleh memasuki kehidupan yang berkelimpahan yang disediakan Tuhan. Melakukan apa yang direncanakan Tuhan bagi mereka. Saudaraku, kaum Yesuit yang mendirikan sekolah hingga kini sejak 400 tahun yang lalu dan mendirikan sekolah-sekolah dengan sukses mengatakan, berikan kepada kami anak-anak sebelum berusia 7 tahun. Setelah itu silahkan Anda mengajarkan apa saja kepadanya. Berikan kepada kami anak-anak sebelum berusia 7 tahun. Setelah itu silahkan Anda mengajarkan apa saja kepadanya. Saudaraku, bila Yohebed hidup di masa Yesuit, dia pasti percaya, setuju dengan kaum Yesuit ini. Dia sudah melakukannya bahkan. Sebelum berusia 7 tahun, dia mengajarkan tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dipercaya oleh bangsa Israel. Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Allah yang memelihara. Dan satu-satunya Allah dari bangsa Israel. Ketika menyerahkan Musa ke istana kembali, pasti Yohebed menangis. Ayat 10 mengatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Yohebed pasti menangis. Dia tidak tahu kapan lagi boleh bertemu dengan putranya itu. Putranya akan dididik di istana Firaun. Lalu tidak diceritakan lagi tentang kelanjutan hidup Mama Yohebed ini. Mari mengingat bahwa ada 2 hal yang dapat diberikan oleh seorang ibu dengan kasih dan pengasuhannya. Yaitu
akar dan sayap. Yohebed sudah menanam dan menumbuhkan akar yang kuat untuk anaknya Musa. Sekarang saatnya ia memberikan sayap untuk terbang. Apa itu sayap? Artinya sebuah kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka. Kita, para ibu harus menerima fakta bahwa satu persatu anak-anak akan meninggalkan kita. Mungkin untuk kuliah, sekolah, untuk bekerja. Mereka akan menemukan pasangan dan menikah, membentuk keluarga. Untuk menjadi berkat bagi dunia, anak-anak memang harus mandiri, menjadi dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Ibu-ibu, ada sebuah lagu yang terkenal. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu-ibu, bisakah kita mengasihi dengan tak harap kembali? Tidak mengharapkan balasan apapun. Seorang ibu dengan kasihnya yang bersumber pada kasih Allah dapat terus mengasihi dengan steadfast love. Dengan kasih yang tak berkesudahan, tanpa mengharap kembali. Seperti Yohebed. Tidak diceritakan lagi kisah Yohebed, hanya diceritakan kesaksiannya. Ibu memiliki kasih yang memberi sayap. Ia mendoakan, menyediakan diri bila diperlukan. Dia tetap menjadikan dirinya suatu shelter atau sarang di mana anak-anak boleh sesekali kembali untuk mengenang, untuk menghargai momen-momen yang indah bersama sang ibu yang tulus. Mari ibu-ibu, bagi kita semua yang sudah menjalankan love and parenting, membesarkan anak, dengan compassion love, segenap hati dan dengan pengorbanan. Membesarkan anak dengan kasih yang terus mencari akal dengan kreatif, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan berharap bahwa Allah itu gracious, bahwa Allah itu berlimpah anugerahnya untuk kita dan anak-anak kita. Lalu mengasihi dengan steadfast love. Hari Ibu bukanlah kesempatan menuntut agar anak-anak kita mengingat, membalas apa yang sudah dilakukan kita dengan love itu. Tetapi sebenarnya saya ingin mengajak bahwa Hari Ibu adalah satu hari untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita para ibu sudah penuh dengan kasih, mengalami kasih Allah sehingga kita dapat mengerjakan tugas parenting yang diberikan Tuhan. Semua demi kemuliaannya. Kita persembahkan kembali anak-anak itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan, suara manusia boleh berhenti, tetapi biarlah Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau yang menuntun kami untuk mengerti bagaimana kami boleh memiliki kasih seperti Engkau. Tuhan terus tambahkan kasih-Mu pada hati kami. Sehingga di dalam hati kami boleh ada kasih yang mengalir keluar kepada anak-anak, kepada generasi muda yang dipercayakan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu di gereja kami, bahkan kepada sesama kami. Kasih Allah yang mengalir keluar. Tuhan, tolong kami setiap ibu, jauhkan kami dari kepahitan, jauhkan kami dari kesedihan dan dendam, jauhkan kami dari keinginan untuk mengasihi diri sendiri. Tapi biarlah kami dipakai Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Komisi Wanita GKY BSD. Selamat Hari Mama. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan kesembahan. Bila kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, ibu-ibu boleh men-scan QR code yang ada di layar dengan menambahkan angka 6 di belakang nominal. Mari kita pujikan
Satu lagu. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kaki kecilku mulai melangkah, kulihat harapan di matamu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kami, untuk orang tua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan yang semuanya ini berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ucapkan selamat Hari Orang Tua untuk kita semua. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita mengucap syukur untuk orang tua yang pernah ada di dalam hidup kita, yang jasanya tidak bisa dihitung, bagaimana mereka sudah melahirkan dan membesarkan kita. Kedua orang tua kita tidak pernah kita bisa memilih mereka untuk menjadi orang tua, dan mereka juga tidak pernah bisa memilih untuk siapa jadi anaknya. Tetapi kita mengucap syukur sekali lagi untuk keluarga yang Tuhan berikan, untuk kedua orang tua yang pernah melahirkan kita di dunia ini dan membesarkan kita, dan
Kita juga mengucap syukur hari ini kita sudah menjadi orang tua, sudah menjadi kakek nenek. Ya, kiranya Tuhan terus menolong kita. Setiap kali kita mengingat hari orang tua, kita terus diingatkan bahwa ada cinta kasih Tuhan yang mengalir lewat kedua orang tua kita sehingga hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, minggu depan kita akan off 1 kali karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Tidak ada streaming, tidak ada Zoom. Tetapi minggu berikutnya di tanggal 21 Mei kita akan bersama-sama di dalam Zoom besar untuk mengikuti seminar. Ya, Ibu Charlotte akan menuntun kita di dalam seminar ini dan harap ibu-ibu juga boleh mempersiapkan waktu. Waktunya seperti biasa jam 10 dan kita juga bersama-sama akan mempersiapkan tanya jawab. Jadi karena Zoom kita bisa langsung bertanya ya. Nanti pengumuman akan diteruskan melalui CGF masing-masing oleh CGL ya. Kiranya Tuhan menolong dan mempersiapkan hati kita. Dan juga kita mengucap syukur tidak lupa ya untuk hari ini untuk Ibu Yohana Ang yang sudah membawa kita di dalam perenungan ya tentang orang tua, tentang mengasihi ya. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai Bu Yohana Ang juga di dalam pelayanannya ke depan. Kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Sebelumnya kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Di akhir persekutuan Komisi Wanita hari ini dalam rangka memperingati Hari Orang Tua, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk papa mama, walaupun di dalam ketidaksempurnaan mereka sebagai orang tua sudah membesarkan kami hari ini sampai kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih orang tua yang melaluinya Tuhan kami hadir di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kalau hari ini masih ada di antara ibu-ibu yang memiliki orang tua, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Di dalam usia yang sudah lanjut tentunya kiranya Tuhan Engkau tetap akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan sukacita. Dan tolong kami ya Tuhan untuk mengasihi mereka selagi mereka masih ada di dalam dunia ini. Tetapi bagi kami Tuhan yang hari ini sudah tidak memiliki orang tua, kiranya Tuhan kami bisa terus mengingat apa yang mereka sudah lakukan untuk kami. Dan biarlah ini menjadi teladan untuk kami semua, mendidik anak-anak kami, mendidik generasi muda yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Terima kasih untuk Bu Yohana yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai Bu Yohana di dalam pelayanannya buat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sepanjang minggu yang akan kami lewati di dalam penyertaan dan pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami mau bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.